Serangan balik terhadap Bribka Madih usai mengaku diperas penyidik kepolisian. Pengakuan Bribka Madih mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik kepolisian saat ia melaporkan permasalahan penyerobotan tanah orang tuanya menghadirkan drama baru. Setelah apa yang terjadi padanya menjadi viral dan mendapat simpati masyarakat, Bribka Madih seolah-olah mendapatkan serangan balik. Kini Bribka Madih dilaporkan oleh puluhan warga RT 4 RW 3 Jatiwarna, Bekasi ke Polda Metro Jaya karena telah memasuki pekarangan rumah warga tanpa izin. Ketua RW 3 Jatiwarna, Nur Asia Syafris pun membenarkan hal tersebut saat ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin 6 Februari 2023. Menurut Nur, perbuatan Bribka Madih telah mengganggu aktivitas warga terutama yang bersinggungan langsung dengan plang dan pos keamanan yang didirikan oleh Madih di depan rumah warga. Sebelumnya, Nur menyebut bahwa Bribka Madih sering membuat onar di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan kelakuan Bribka Madih kerap membuat warga Jatiwarna resah karena masalah penyerobotan tanah yang diduga dialaminya. Lanjut Nur, kala itu ada warga yang mengadukan jika Bribka Madih jam 2 siang membawa rombongan sekitar 10 orang yang menurutnya ia tidak kenal dan bukan warga asli Jatiwarna. Kemudian oleh rombongan itu mereka memasang patok depan rumah warga. Sebelum menjadi ketua RW, Nur pernah menjabat sebagai ketua RT selama 4 tahun. Selama periode tersebut, kelakuan Bribka Madih boleh dibilang sangat mengganggu aktivitas warga. Lanjut Nur, pernah suatu waktu pihaknya sedang mengadakan rapat tetapi Bribka Madih malah membakar sampah yang asapnya begitu mengepul dan mengganggu aktivitas saat bermusyawarah. Tak hanya berbuat onar, Bribka Madih juga disebut Nur Asia kerap meneror warga sekitar rumahnya. Nur menuturkan sebelum kasusnya viral, Bribka Madih suka meneror warga. Kala itu pihaknya memasang lampu jalan di dekat rumah Bribka Madih, namun langsung dicopot oleh Bribka Madih. Nur melanjutkan jika Bribka Madih juga sering mengganggu guru TK yang letaknya di sebelah rumah Bribka Madih. Kemudian Nur mengatakan bahwa Bribka Madih juga melakukan tindakan yang dianggap mengganggu warga, yakni membangun sebuah pos di depan rumah Ibu Soraya, warga sekitar rumah Madih, dan posnya ditempati hingga jam 4 pagi. Dengan kelakuan tersebut, akhirnya para warga pun merasa terganggu secara psikis. Warganya tak ada yang berani melawan karena Bribka Madih seorang polisi. Sebelumnya, sosok Bribka Madih yang dianggap buruk juga dibeberkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, Bribka Madih pernah dilaporkan istri pertamanya, SK, karena diduga telah melakukan KDRT. Laporan ini dilayangkan pada 2014 dan diproses hingga berujung pada putusan pelanggaran disiplin dalam sidang kode etik profesi Polri tahun 2022. Truno Yudo menuturkan jika Bribka Madih dan istri pertamanya kini sudah bercerai. Setelah itu, Bribka Madih kembali menikah dengan wanita berinisial SS, namun ia kembali dilaporkan atas dugaan KDRT pada Agustus 2022. Saat memberi penjelasan soal dirinya yang menjadi korban dugaan penyerobotan tanah serta dugaan pemerasan oleh penyidik Polda Metro, Bribka Madih disebut tidak konsisten dalam menyampaikan keterangan. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hengki Heryadi mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Madih kerap berubah-ubah. Laporan yang dimaksud oleh Hengki adalah laporan kepolisian yang disampaikan Bribka Madih pada 2011 silam. Waktu itu, Ibu Madih yang bernama Halimah membuat laporan penyerobotan tanahnya seluas 1.600 meter. Namun, Madih kini bersikukuh bahwa tanah yang diserobot memiliki luas total 3.600 meter. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!